Çanakkale, atau lebih tepatnya kuburan para syahid. Çanakkale adalah salah satu tempat langka yang sangat menarik bagi pecinta sejarah seperti saya. Pertempuran Çanakkale yang juga dikenal sebagai Pertempuran Gallipoli adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Turki. Pertempuran ini berlangsung selama 8 bulan dari April 1915 hingga Januari 1916. Saya sangat bersemangat bisa mengunjungi para syahid yang meninggal demi tanah air dan demi menjaga kehormatannya. Dengan melihat kembali tempat-tempat di mana mereka melawan musuh dan berusaha mengulas kisah di baliknya, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari sisi rohani. 2 tahun telah berlalu, sejak masa kuliah 4 tahun saya habiskan di kota. Hari ini, saya melakukan solo travel ke kota Çanakkale. Selama 2 hari, saya menelusuri kuburan para syahid ini. 1 hari penuh dengan tour leader, 1 hari lagi saya habiskan waktu dengan book leader. Sungguh hal yang mengejutkan terjadi ketika saya menyadari bahwa setiap tour memiliki versi sejarah yang berbeda-beda. Hal yang mendasari perang Çanakkale ini adalah negara-negara Eropa ingin menyingkirkan kerajaan Turki Osmani dengan menguasai Gallipoli, yaitu Selat Dardanel. Selat Dardanel merupakan selat yang menghubungkan akses ke Selat Bosporus Istanbul dan akses menuju Rusia. Ini adalah selat pusat perdagangan dunia yang paling penting. Saya tidak ingin bilang kalau Turki Osmani pada saat itu adalah kerajaan yang sudah lemah. Namun pada saat itu memang kerajaan Turki Osmani menghadapi banyak serangan bukan hanya dari luar, namun dari dalam kerajaannya sendiri. Mulai banyak pengkhianat, mulai banyak orang-orang munafik, dan negara-negara Eropa serempak melakukan propaganda kepada kerajaan Turki Osmani. Dan inilah hasil dari propaganda tersebut. Bayangkan saja Turki Osmani diserang oleh negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, New Zealand, Australia, serta negara-negara jajahan mereka yaitu India dan Afrika. Sungguh hampir mustahil Turki memenangkan pertempuran tersebut. Namun takdir Allah berkata lain. Sebelumnya saya ingin mengunjungi ziarah kubur ke makam Kaşıklı Dede. Salah satu hal penting yang sering dilewati para pengunjung adalah makam Kaşıklı Dede. Ketika Fatih Sultan Mehmet sedang membangun benteng Kilit Bahir, Kaşıkçı Dede adalah ketua chefnya. Beliau memasak makanan yang sangat enak yang diberikan kepada prajurit-prajurit dan para pekerja. Para prajurit dan para pekerja sangat senang dengan ketua chef ini, termasuk juga Fatih Sultan Mehmet. Kastil Kilit Bahir merupakan target serangan oleh para musuh. Namun, kastil ini tetap kokoh walaupun bertubi-tubi menerima serangan meriam dari pasukan Inggris dan Prancis. Sebelah kanan kastil ini terdapat 3 benteng yang dibangun oleh Sultan Abdul Mejid, Sultan Abdul Aziz, dan Sultan II Abdul Hamid. Benteng ini digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh para tentara Turki Osmani. Saya merasa bahwa saya berada di ambang perang laut. Semua prajurit memiliki keinginan yang besar untuk berperang. Keadaan ini perlu dipertahankan. Tidak ada seorang pun di setiap posisi yang tidak berdoa. Tekad iman para prajurit telah matang. Mereka melakukan yang terbaik untuk membuat keimanan mereka tidak tergoyahkan. Untuk memastikan hal ini, sang komandan Mehmet Hilmi memberikan instruksi sebagai berikut. Mulai hari ini, wudhu akan selalu dijaga dan perang akan dimulai dengan berwudhu. Pengisian meriam pertama kali akan dilakukan oleh prajurit dengan mengumandangkan azan Muhammadi. Takbir akan dibacakan dengan lantang untuk membangkitkan setiap keyakinan prajurit. Selain itu, Al-Quran juga akan terus dibacakan. Saat melakukan tembakan, seluruh prajurit akan ikut bertakbir dengan suara keras. Saya melanjutkan perjalanan saya setelah mendoakan prajurit-prajurit ini yang berjuang dan menjadi syahid dengan semangat Islam. Bom meriam dari kapal tempur terus dilemparkan ke arah tentara Turki Osmani. Beberapa prajurit saling membantu mengangkat meriam yang beratnya 276 kg. Berhari-hari perang terus berlangsung. Para tentara terkapar setelah kena lemparan bom. Seyit Onbaşı memaksakan diri untuk bangkit. Melihat teman-temannya yang lain sudah terkapar, dia mencoba mengangkat peluru meriam seorang diri. Dengan keimanan yang berkobar, ia mampu mengangkatnya. Seyit Onbaşı adalah seorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin ia tahu membaca arah angin, titik target, memprediksi jarak, dan berat peluru meriam ke arah target? Dengan izin Allah, dia membidik kapal-kapal musuh tersebut. Alhamdulillah, bidikannya tepat mengenai kapal tempur Queen Elizabeth. Beberapa kali, entah sampai berapa, ia mengangkat peluru yang berat itu sendirian. Membidik kapal-kapal musuh sampai akhirnya kapal-kapal tersebut tenggelam dan terbakar. Lalu kemudian kapal-kapal yang lain mundur karena takut. Tempat ini adalah tempat hujan peluru dan meriam. Setiap meter persegi adalah 6.000 peluru dan 8 korban syahid. Ditemukan puluhan peluru yang kondisinya pecah bertabrakan.
Entah 10 juta banding satu kemungkinan peluru bisa bertabrakan. Wanita memiliki peran yang sangat penting dan tidak kalah sulitnya. Mereka harus terburu-buru untuk menyiapkan makanan dan berlarian mengirim makanan ke garda depan. Tidak sedikit mereka harus merawat prajurit-prajurit yang terluka, bahkan dengan rasa berat karena harus melakukan tindakan operasi. Salah seorang letnan mengajak seluruh anak-anak laki-laki, baik remaja maupun anak kecil, untuk ikut berperang. Aku tidak memerintahkanmu untuk berperang, tapi aku memerintahkanmu untuk mati. Generasi penerus Turki Utsmani sebagian besar syahid di garis depan. Sungguh cara yang mengenaskan untuk menghancurkan sebuah generasi. Untuk menghancurkan sebuah dinasti, maka binasakanlah anak-anaknya atau cucu-cucunya. Pepatah yang sangat tragis. Çanakkale memiliki sejuta kisah di baliknya, namun hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di Khazanah Budi Linggo selanjutnya. Saya Budi, görüşürüz.